Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kami kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan mendengar dan belajar dari firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 yang telah dipilih dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan mendengar serta belajar dari firman Tuhan, mari berdoa. Dalam sukacita kami di pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala karya Tuhan, karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali dimungkinkan untuk bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab memberi judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Aneka karunia dari Allah. Ma'rupa Pak Kamase mempena. Setiap orang memiliki kelebihan serta kekurangan. Jika membandingkan apabila mempertandingkan diri dengan orang lain, itu adalah hal yang keliru dalam kehidupan kita. Hal ini dapat menimbulkan rasa iri hati dan memicu persaingan yang tidak benar. Sehingga ujungnya kita terjebak dalam usaha untuk menjadi yang paling utama dan berkuasa. Tetapi menarik bahwa Paulus menekankan dalam bacaan bahwa ternyata Roh Kudus memberikan beraneka karunia roh kepada setiap orang. Tujuannya ialah di ayat 7 dikatakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk persaingan, bukan untuk
supaya kita menjadi orang yang paling utama dan berkuasa. Tetapi ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Di sini dengan jelas ditekaskan bahwa karunia itu diberikan bukan untuk menjadi orang yang paling utama dan berkuasa, tetapi karunia roh itu diberikan untuk kepentingan bersama, untuk hidup saling memperlengkapi. Lalu di ayat 8 sampai 10, Paulus dengan jelas secara eksplisit menyebut adanya beberapa aneka karunia. Ada yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ada yang diberikan karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, karunia untuk melakukan mujizat, karunia untuk membenarkan bermacam-macam roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada begitu banyak karunia yang diberikan kepada orang percaya. Tujuannya hanya satu, sekali lagi, ialah untuk kepentingan bersama. Dan bagi Paulus, semuanya itu adalah pemberian karunia dari Allah. Jadi setiap orang yang diberikan karunia dari Allah hendaknya mengelola dan memanfaatkan karunia itu dengan bertanggung jawab. Demikian dengan kita. Ada begitu banyak kelebihan, ada begitu banyak karunia yang ada pada diri kita. Tapi terkadang kita tidak memanfaatkan dengan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, apapun yang ada pada kita, apapun kelebihan kita, apapun karunia kita, mari kita memakainya untuk pelayanan, untuk kepentingan bersama, untuk hidup saling memperlengkapi. Roh Kudus menolong kita untuk memakai karunia itu dengan baik. Amin. Kita berdoa. Kami muliakan Engkau Tuhan di pagi ini, karena Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk memakainya dengan baik dan penuh bertanggung jawab. Di pagi ini kami berdoa, Tuhan menolong kami untuk terus memakai hidup kami ini untuk melakukan apa yang Tuhan kenan. Berdoa untuk kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam peran mereka masing-masing. Tuhan mampukan mereka, ajarlah mereka untuk terus memakai apa yang mereka miliki untuk senantiasa dipakai demi kepentingan bersama, untuk hidup saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Berdoa untuk orang tua kami yang bergumul karena usia lanjut, bahkan umat Tuhan yang dalam pergumulan karena berbagai hal. Kuatkan, ajarlah mereka untuk terus hidup berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Pemerintah kami, Tuhan menolong, Tuhan mampukan, supaya mereka senantiasa melakukan roda pemerintahan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Kehidupan kami hari ini, bahkan apapun yang akan kami lakukan, kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan terus melingkupi kehidupan kami, menolong kami untuk hidup terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, ini pengharapan kami, permohonan kami yang kami bawa melalui anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.